Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman. Setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, dalam praktik pendidikan, tidak semua siswa mendapatkan perlindungan yang setara, khususnya siswa penghayat kepercayaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen HAM internasional dan berlaku bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Penghayat kepercayaan adalah warga negara yang menjalankan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini berakar pada kearifan lokal dan diakui secara hukum sebagai bagian dari kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 menjadi tonggak penting pengakuan negara. Negara menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk agama resmi, termasuk dalam layanan pendidikan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Aturan ini mewajibkan sekolah menyediakan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat, termasuk pendidik, kurikulum, dan penilaian yang sesuai. Siswa penghayat tidak boleh dipaksa mengikuti pelajaran agama lain. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal. Minimnya sosialisasi dan pemahaman menyebabkan banyak sekolah tidak menjalankan kewajibannya. Terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pendidikan di lapangan. Dalam prakteknya, siswa penghayat kepercayaan kerap mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari pemaksaan atribut keagamaan, perundungan, hingga penghapusan identitas. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan ditegaskan sebagai bentuk kekerasan. Sekolah diwajibkan melakukan pencegahan, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman. Berbagai temuan menunjukkan masih adanya siswa penghayat yang dipaksa mengikuti pelajaran agama mayoritas, mengalami perundungan, dan tidak mendapatkan perlindungan dari sekolah. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem dalam menjalankan regulasi yang ada. Secara normatif, perlindungan terhadap siswa penghayat kepercayaan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Regulasi Pendidikan Nasional. Negara menjamin bahwa siswa penghayat berhak memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya, bebas dari pemaksaan agama, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat deklaratif. Implementasi di lapangan belum berjalan optimal, infrastruktur perlindungan lemah, dan mekanisme penanganan kasus tidak berfungsi secara substantif. Perlindungan hak masih dijalankan secara kasus per kasus dan belum mencerminkan standar hak asasi manusia, tata kelola yang baik, serta keadilan substantif. Pemenuhan hak siswa penghayat kepercayaan tidak boleh lagi bergantung pada regulasi sektoral. Diperlukan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Penguatan perlindungan harus disertai integrasi data pendidikan dan kependudukan, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, penguatan peran pemerintah daerah, serta fungsi tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang berjalan aktif. Di saat yang sama, sekolah perlu melakukan transformasi kultural menuju pendidikan yang inklusif dan menghormati keberagaman keyakinan. Terima kasih.